Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Shalom. Ya, kali ini saya akan membahas topik yaitu penggunaan lagu himne dan kontemporer di dalam ibadah. Suatu ketika saya pernah diundang pelayanan di satu kampus swasta di kota Medan. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik mengampuni. Sebelum saya naik ke altar, saya dikejutkan dengan lagu pengantar khotbah yang dinyanyikan oleh worship leader. Saya meresapi kata demi kata dari lagu tersebut dan menurut saya lagu tersebut sebenarnya tidak cocok untuk dinyanyikan di dalam ibadah. Karena kenyataannya lagu tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan menurut saya juga kata demi kata yang ada di dalam lagu tersebut tidaklah memuliakan Tuhan atau mengagungkan Tuhan. Saudara, di sini saya sedang tidak menghakimi pencipta lagu tersebut ataupun penyanyi yang mempopulerkannya. Tetapi saya hanya ingin membuka wawasan kita untuk lebih hati-hati di dalam memilih sebuah lagu dan di dalam menyanyikan lagu tersebut, apalagi dinyanyikan di dalam gereja dan tujuannya sebenarnya untuk Tuhan. Jangan kita terbuai oleh karena lirik atau nadanya yang bisa menyentuh kita secara emosional gitu loh. Sehingga kayaknya aduh ini lagu kok kayaknya bikin gue sedih banget nih, kayaknya terasa banget nih di hati saya begitu. Ya, jangan sampai kita terbuai akan hal itu sehingga kita tidak kritis terhadap kata demi kata yang disampaikan dari lagu tersebut. Nah, lagu yang saya maksudkan di atas tadi itu refnya bunyinya begini. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Aduh, suaranya cempreng ya. Ya teman-teman boleh bebas deh ngetawain suara saya karena emang suara saya nggak ada bagus-bagus ya sama sekali, nggak ada gitu. Coba kita ulangi deh. Kita ulangi lagu ini dan teman-teman perhatikan dengan seksama liriknya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Nih, kalau teman-teman mengamati dengan sungguh-sungguh, kata-katanya bunyi begini. Ampuni bila kami tidak mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Agak aneh kan? Nah, sekarang coba teman-teman buka Alkitab dan mari kita bandingkan teks dari lagu tersebut terhadap teks firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dengan bunyi begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba teman-teman perhatikan deh. Lagu itu tadi bilang ampuni bila kami tidak mampu untuk mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi firman Tuhan, Alkitab justru berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka kamu tidak akan diampuni. Tetapi kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka kamu pun akan diampuni. Aneh ya? Tapi pada masa itu ini lagu populer banget loh. Ini lagu, wah. Iya, kayak saya denger ini dari berbagai platform waktu itu ada semua lagu ini. Nah, teman-teman, lalu hubungannya apa dengan judul podcast kita hari ini? Nah, saudara, sebelum saya menjelaskannya lebih panjang, saya ingin memberikan satu kesaksian singkat. Saya ingin menceritakan tentang kehidupan kekristenan saya secara singkat saja. Nah, saudara, saya terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen yang denominasi gerejanya itu beraliran Pantekosta. Dari sekolah minggu sampai sekarang, saya masih setia dengan denominasi saya. Tetapi walaupun saya pelayan Tuhan di gereja aliran Pentakosta atau Pantekosta, saya tidak secara 100% menyukai seluruh lagu-lagu kontemporer, tidak. Namun, saya justru juga menyukai lagu-lagu himne dan menikmati lagu-lagu himne yang biasa dinyanyikan di dalam gereja Protestan begitu. Nah, ada beberapa golongan teman-teman yang menolak lagu himne untuk dinyanyikan di dalam ibadah modern.
Alasannya adalah mereka mengatakan bahwa lagu himne itu merupakan lagu kuno yang diciptakan pada abad-abad di masa lalu dan dianggap sebenarnya lagu-lagu tersebut tidak relevan lagi dengan zaman milenial sekarang ini gitu. Ada juga beberapa golongan yang menolak lagu atau musik gereja kontemporer untuk dinyanyikan di dalam ibadah. Alasannya adalah mereka menilai bahwa lagu-lagu kontemporer itu banyak mengajarkan konsep-konsep teologis yang tidak tepat, bahkan juga bisa menyesatkan gitu. Kalaupun ada beberapa yang liriknya tidak bermasalah, tetapi secara keseluruhan lagu tersebut memiliki konsep teologis yang cukup dangkal dan bersifat monoton. Lalu mereka menanggapi bahwa musik gereja kontemporer dipandang bermasalah karena beberapa jenis musiknya atau genre musiknya itu beraliran rock, jazz, dangdut, reggae, R&B, dan sejenisnya. Bagi mereka, genre musik seperti ini dianggap bersifat duniawi, gitu. Lalu mereka juga beranggapan kualitas estetikanya pun dianggap sangat rendah sekali. Menurut mereka justru genre musik yang paling indah dan paling berkelas adalah musik klasik. Ya, secara praktis beberapa golongan tersebut sih menganggap bahwa lagu atau musik gereja kontemporer sebagai hanya bersifat sebagai pemuas emosi semata-mata aja. Hal ini terlihat dalam ibadah di gereja-gereja tertentu yang dianggap terkesan urakan dan liar. Mulai dari bertepuk tangan, lalu melompat dan menari, bagi mereka hal tersebut adalah ekspresi yang tidak tepat di dalam ibadah. Nah, bagi golongan ini justru malah ibadah kepada Tuhan itu seharusnya tuh serius, hikmat, dan agung. Makanya mereka hanya memuja lagu-lagu kontemporer lah yang boleh dinyanyikan di dalam gereja. Lalu teman-teman bagaimana dengan pandangan saya? Walaupun saya suka dan menikmati lagu-lagu himne, tetapi bukan berarti bahwa lagu atau musik gereja kontemporer itu secara keseluruhan adalah salah atau tidak baik. Memang kalau diamati lagu-lagu himne ini adalah lagu yang sudah tahan uji teman-teman. Bertahan selama ratusan tahun, ditulis dengan pengalaman rohani yang cukup dalam dari penulisnya, dan juga pemahaman teologis yang cukup baik lah. Namun beberapa lagu gereja kontemporer pun juga sama sebenarnya. Ada beberapa lagu-lagu kontemporer itu yang ditulis dengan pengalaman rohani yang dalam. Nilai teologis yang cukup baik juga. Ya, beberapa lagu kontemporer yang sangat saya suka ada Christ is Enough dari Hillsong Worship, juga Here I Am to Worship dari Hillsong, dan Kau Allah yang Kudus dari True Worshipers, dan lain sebagainya. Saya sejujurnya secara pribadi sebenarnya lebih menyukai musik tuh yang dengan alunan-alunan indah atau lagu-lagu gereja yang dinyanyikan dengan tempo-tempo yang lambat dan memiliki nilai teologis yang baik. Mau itu lagu himne kah, mau itu lagu pujian dari gereja kontemporer, lagu-lagu gereja kontemporer kah. Ya, justru saya lebih senang tuh kalau lagunya itu punya temponya tempo lambat gitu. Ya, nggak tahu ya, mungkin memang karena saya orangnya kuno kali ya. Tapi saudara, podcast saya ini bukanlah bertujuan untuk menghakimi kita semuanya, bukanlah untuk menghakimi gereja mana yang benar, lagu gereja mana yang harusnya kita pakai dalam gereja kita, tidak. Tetapi justru podcast saya ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua. Yang pertama supaya kita tuh berhati-hati di dalam memilih lagu dan juga menyanyikan lagu, khususnya ini lagu gereja gitu loh. Biasanya kan lagu gereja kita nyanyikan tujuannya buat Tuhan. Nah, kita perlu kritis, kita perlu perhatikan konsep dari lagu tersebut apakah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, atau justru kata-katanya tidak memberkati kita malah. Malah kata-katanya tidak sesuai dengan Alkitab. Dan juga tujuan yang kedua adalah supaya untuk memberikan kita pemahaman nih, ya, kita sebagai jemaat sebenarnya bebas memilih gaya, menurut saya kita sebagai jemaat tuh bebas memilih gaya ibadah yang kayak gimana bentuknya, asalkan itu membantu kita untuk beribadah dengan cara yang tulus kepada Tuhan. Saya tidak pernah mempermasalahkan orang yang gereja di Protestan, saya tidak pernah mempermasalahkan orang yang gereja di aliran karismatik atau Injili dan sebagainya. Saya tidak pernah mempermasalahkan kalian denominasi apa, tidak. Selama kalian nyaman di sana dan menurut kalian
Di sanalah kalian bertumbuh dan kalian bisa beribadah dengan tulus kepada Tuhan. Kenapa tidak? Saya tidak walaupun saya hamba Tuhan di satu gereja Pantekosta yang saudara tahu kalau pujian penyembahan itu ekspresinya luar biasa. Tapi saya tuh nggak pernah mau sampai memaksakan orang untuk gabung dengan saya hanya karena puji-pujiannya begitu loh. Nah, justru teman-teman yang dikasih Tuhan, mau lagu Protestan kah, mau lagu karismatik kah, semuanya lagu. Selama lagu itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang menurut saya sih pilihan yang tepat ya, gitu. Selanjutnya juga khusus bagi para pelayan di mimbar, pelayan praise and worship tuh ya harusnya kita lebih selektif lagi di dalam memilih lagu yang akan kita bawakan di dalam ibadah. Jangan sampai kita salah pilih lagu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita. Ya, kalau teman-teman punya talenta untuk menciptakan sebuah lagu pujian bagi Tuhan, itu nggak masalah. Ya, teman-teman tulislah dengan pemahaman ataupun pengenalan Tuhan yang mendalam secara pribadi. Lalu saudara tuliskan itu di dalam sebuah lagu dan saudara bisa jadikan menjadi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.